Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan Ibu Dian di mata kuliah Manajemen Editorial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur organisasi penerbit. Pada pertemuan yang lalu, kalian telah Ibu beri tugas untuk mencari penerbit yang berorientasi profit dan non-profit beserta struktur organisasi dan haluan penerbitannya. Pada pertemuan kali ini akan Ibu bahas beberapa contoh dari penerbit tersebut. Yang pertama adalah perusahaan penerbitan yang berorientasi pada keuntungan atau profit. Salah satu contoh adalah penerbit Bumi Aksara. Haluan bisnis dari penerbit Bumi Aksara yaitu dia memproduksi buku-buku pendidikan, spiritual, maupun manajemen agama dan buku-buku pendidikan. Nah, berikut struktur dari organisasi dari penerbit Bumi Aksara. Yang pertama adalah direktur, kemudian ada direktur utama, kemudian ada departemen produksi yang isinya adalah ada editor, ada layouter, dan bagian desain, kemudian ada bagian keuangan, pemasaran, kemudian bagian penerbitan buku khusus untuk perguruan tinggi dan buku umum, kemudian ada bagian penerbitan dari buku-buku pelajaran. Penerbit yang kedua adalah penerbit Gramedia Pustaka Utama. Gramedia Pustaka Utama merupakan anak perusahaan dari kelompok Kompas Gramedia yang bergerak di bidang penerbitan buku fiksi dan non-fiksi. Haluan bisnis dari penerbit Gramedia adalah yang pertama adalah buku fiksi, fiksi dewasa, fiksi remaja, fiksi anak, kemudian ada buku sastra, kemudian ada buku bisnis, ekonomi, sosial ekonomi, pengembangan diri, buku kamus, referensi, tata boga, dan yang terakhir adalah tentang busana dan kecantikan. Struktur organisasi dari penerbit Gramedia. Yang pertama adalah manajer kantor, kemudian ada bagian persuratan, bagian humas, dan bagian penerbitan. Nah, bagian penerbitan ini yang sangat berperan dalam proses menghasilkan buku-buku yang diproduksi oleh PT Gramedia. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah penerbit Gagas Media. Gagas Media merupakan penerbit yang memfokuskan diri pada dunia anak. Nah, orientasi bisnis dari penerbit Gagas Media yaitu dia berorientasi profit. Buku-buku yang dihasilkan oleh penerbit Gagas Media, misalnya buku novel yang bergenre chick lit, teen lit, komedi, maupun buku-buku non-fiksi lain. Kemudian struktur organisasi penerbit Gagas Media mirip dengan struktur yang lain, cuman agak lebih simpel. Dan ada ada direktur utama, ada wakil direktur, kemudian ada departemen redaksi, departemen produksi, pemasaran, dan humas. Selanjutnya adalah penerbit non-profit. Nah, penerbit non-profit merupakan penerbit yang dia tidak bertujuan untuk mencari untung. Dia bertujuan untuk menghasilkan buku-buku ilmu pengetahuan. Jadi tujuan utamanya adalah menyebarkan ilmu ke pembaca atau ke masyarakat. Salah satu contoh dari penerbit non-profit adalah UGM Press. Nah, ini dihasilkan beberapa buku-buku pelajaran, buku referensi. Nah, tentu saja orientasi bisnisnya adalah non-profit, kemudian haluan bisnisnya adalah buku-buku pelajaran yang terdiri dari buku ajar, buku referensi, maupun buku-buku hasil penelitian. Struktur organisasi dari penerbit BPP UGM atau UGM Press. Ada kepala, ada sekretaris, kemudian kepala bagian publikasi jurnal, kemudian kepala bagian penerbitan dan percetakan. Nah, sudah lengkap sekali beserta
beserta orang-orangnya di sini. Selanjutnya, penerbit non-profit yang kedua adalah ITB Press. Nah, ini ada di kampus ITB. Sama dengan penerbit UGM, penerbit ITB juga menghasilkan buku-buku referensi. Tentu saja orientasi bisnisnya adalah non-profit. Haluan bisnisnya adalah buku-buku pelajaran, buku referensi. Kemudian organisasi dari ITB Press sudah lengkap. Kemudian ada kepala bagian digital, kepala bagian pemasaran, kepala bagian penerbitan yang terdiri dari bagian editing, bagian layout, kemudian ada kepala bagian produksi yang terdiri dari percetakan, operator mesin, finishing, bahan dan barang jadi. Nah, secara umum struktur organisasi penerbit terdiri dari departemen editorial, departemen produksi, departemen pemasaran, departemen keuangan, dan departemen SDM. Akan tetapi pada prakteknya beberapa departemen ada yang terpisah, ada yang digabung, misalnya ada departemen editorial dan departemen produksi digabung jadi satu. Nah, tetapi pada intinya semuanya memiliki semua bagian ini, cuman bentuknya yang bermacam-macam tergantung dari penerbitnya. Kemudian pada bagian editorial ini sangat menentukan dari suatu penerbit, apakah penerbit tersebut dapat menghasilkan buku yang berkualitas, dapat menghasilkan buku dengan tepat waktu. Nah, itu sangat tergantung dari departemen produksi dan departemen editorial. Kenapa demikian? Yuk kita ikuti penjelasan berikut. Nah, bagian editorial dia berperan mulai dari perolehan naskah. Nah, jadi mereka mulai dari mencari naskah, kemudian mengakuisisi naskah, kemudian bagian edit, bagian cetak, kemudian dipasarkan hingga sampai ke pembaca. Nah, ini adalah tugas dari bagian editorial. Nah, proses dari penerimaan naskah sampai ke pembaca, sampai bukunya jadi, sampai bukunya tercetak, itu merupakan suatu proses dari manajemen editorial. Jadi kegiatan utama manajemen editorial dia mulai dari penerimaan naskah sampai ke buku, sampai ke pembaca, sampai dibaca pembaca. Nah, jadi prosesnya panjang. Nah, setiap bagian harus berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing dan harus sesuai dengan timeline yang dibuat. Jadi, ketika kalian bekerja di bagian editorial, apalagi kalian menjadi manajer editorial atau manajer produksi, maka kalian harus merencanakan kapan kalian harus mencari naskah, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengakuisisi, nah misalnya menilai, mengesahkan, nah selanjutnya berapa waktu yang dibutuhkan untuk proses penyuntingan, kemudian berapa waktu yang diperlukan pada proses pracetak hingga cetak, hingga terbit, kemudian hingga sampai pembaca. Nah, kalian harus merencanakan. Jika misalnya dalam 1 tahun kalian ingin menghasilkan 2 kelompok buku, misalnya dalam setengah tahun, nah setiap 6 bulan sekali ada buku terbit. Nah, maka dari proses penerimaan naskah dari penulis sampai naskah terbit, nah itu waktunya harus 6 bulan. Atau misalnya setiap tahun sekali, nah waktunya berarti tidak boleh lebih dari setahun. Nah, itu harus kalian rencanakan secara matang. Nah, misalnya pada buku-buku pelajaran itu kan ada buku semester ganjil, kemudian buku semester genap. Nah, apa yang terjadi jika buku semester ganjil tidak terbit atau terlambat terbit, melewati dari batas waktu yang ditentukan? Nah, pasti pembaca dia akan membeli buku-buku yang lain, buku-buku dari penerbit yang lain. Tentu saja penerbit tersebut akan rugi, ya kan? Nah, itulah pentingnya bagian editorial.
Kemudian apa sih peran bagian editorial? Pada dasarnya, bagian editorial melayani 3 konstituen dengan kepentingan dan keperluan sebagai berikut. Nah, bagian editorial atau editor, dia melayani penerbit. Nah, citra dan profit dari penerbit sangat ditentukan oleh editor. Nah, jika editornya handal, pasti akan menghasilkan buku-buku yang bagus. Nah, meskipun penerbit tersebut tidak memiliki banyak penulis, maka meskipun demikian dia bisa mencari penulis-penulis dari luar dan bisa menyeleksi naskah-naskah yang bagus sehingga bisa meningkatkan citra dan profit dari penerbit tersebut. Jika bukunya bagus, otomatis banyak terjual sehingga keuntungannya semakin banyak. Kemudian yang kedua, bagian editor juga melayani penulis. Nah, bagian editor ini dia selalu berhubungan dengan penulis. Apa sih maksud dari penulis tersebut? Pesan apa yang ingin disampaikan penulis melewati bukunya? Nah, supaya pesan yang ingin disampaikan penulis bisa sampai ke tangan pembaca, maka bagian editorial harus berperan aktif. Nah, misalnya penulis ingin menyampaikan tentang buku-buku anak. Nah, kalimat-kalimat yang disampaikan juga harus disesuaikan dengan pembacanya. Jadi peran bagian editorial adalah menghubungkan antara penulis dan pembaca juga. Kemudian yang ketiga, editor juga melayani pembaca. Apa sih? Buku-buku apa yang ingin dibaca oleh masyarakat? Buku-buku apa yang ingin dibeli oleh masyarakat? Nah, bagian-bagian editor ini harus tahu. Nah, ketika editor memahami kepentingan masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat, dia akan bisa mencari penulis yang sesuai dengan harapan dari pembaca. Nah, dari ketiga ini adalah bagian editor sangat berperan. Nah, sehingga jika pembaca sangat menyukai buku, otomatis bukunya akan banyak terjual sehingga dapat menguntungkan penerbit tersebut. Nah, berikut adalah peran-peran dari bagian editorial, yaitu yang pertama menjadi jembatan yang menghubungkan penulis dan pembaca. Yang kedua, bagian editorial harus menguasai bidang ilmu sesuai dengan haluan penerbitnya. Jika misalnya suatu penerbit dia memiliki haluannya adalah novel-novel atau haluannya buku fiksi, maka bagian editorial juga harus menguasai bidang fiksi tersebut. Kemudian mengetahui proses komunikasi, tentu saja karena bagian editorial harus berkomunikasi dengan penulis, harus berkomunikasi dengan atasan di dalam penerbitannya, harus berkomunikasi dengan pembaca pula. Kemudian mampu mengelola pengelolaan naskah. Jadi naskah yang diterima harus bisa diolah, harus bisa mengedit apakah naskah tersebut layak untuk diterima atau tidak, kemudian bagaimana proses editnya hingga naskah siap dicetak. Kemudian harus memahami seluk-beluk produksi naskah menjadi terbitan, baik terbitan yang berupa cetak maupun elektronik atau e-book. Kemudian bagian editor juga harus mengerti apa yang diinginkan oleh pembaca. Kemudian bagian editorial juga harus bisa mencari naskah sehingga penerbitannya akan tetap jalan. Kemudian harus bisa menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan penulis. Dengan demikian, tugas utama bagian editorial yaitu mengembangkan, mengemas, menyampaikan gagasan ke dalam bentuk terbitan. Mulai dari naskah diterima oleh penulis, kemudian
masuk ke bagian editorial untuk kemudian dikemas, diedit, di layout dan sebagainya. Kemudian masuk ke bagian desainer untuk disesuaikan layoutnya, gambarnya dan sebagainya, sehingga menghasilkan buku-buku yang disukai oleh pembaca, sehingga pembaca akan membeli buku tersebut, tertarik membeli buku tersebut. Kemudian apa saja sih kekuatan dari bagian editorial dalam menjalankan suatu penerbitan? Yang pertama, bagian editorial harus memahami konten dari naskah yang diterima. Nah, jadi isi naskah yang diterima harus memiliki berbagai kelebihan. Nah, bagian editor itu harus bisa menilai apa sih kelebihan naskah-naskah yang diterima, kemudian apakah bisa menghasilkan buku yang baik, apakah dapat menghasilkan buku yang menarik ketika naskah tersebut mereka terima. Nah, itu bagian-bagian editorial sangat menentukan. Kemudian yang kedua, konteks dari buku. Gimana sih caranya menghasilkan buku yang memiliki penampilan yang bagus, atau bagaimana kemasan bukunya, bagaimana desain covernya, bagaimana layout bukunya, sehingga buku yang dihasilkan dapat menarik pembaca. Kemudian yang ketiga adalah creativity atau kreativitas. Bagaimana cara penulis menyampaikan maksud-maksud tujuan yang ingin disampaikan ke pembaca. Nah, bagian editorial harus bisa menemukan maksud dan tujuan penulis sehingga bisa disampaikan ke pembaca dengan memberikan sentuhan-sentuhan kreativitas, sehingga konteks maupun konten yang dihasilkan bisa menarik perhatian. Kemudian yang keempat adalah connectivity atau hubungan antara penerbit. Nah, penerbit harus terkoneksi dengan sumber-sumber naskah. Jadi, bagian editorial harus bisa mencari penulis-penulis yang sesuai dengan haluan penerbitnya. Nah, biasanya suatu penerbit terkadang dia sudah memiliki penulis tertentu sehingga tidak memerlukan penulis dari luar. Nah, bagian editorial ini jika tidak memiliki penulis, maka dia harus mencari penulis yang sesuai dengan buku yang ingin dihasilkan, harus mencari naskah di luar. Kemudian bagian editorial itu harus hubung dengan komunitas pembaca dan komunitas penulis. Nah, ini adalah kekuatan dari bagian editorial, bagaimana menghasilkan naskah yang baik, naskah yang menarik, dan naskah yang disukai oleh pembaca. Nah, untuk mewujudkan 5C tersebut, maka diperlukan beberapa faktor. Nah, faktor-faktor yang harus dimiliki oleh seorang editor atau bagian editorial, yaitu bagaimana dia berkoordinasi dengan orang lain, bagaimana dia berkomunikasi, kemudian bagaimana dia mengontrol emosinya supaya bisa tetap berkomunikasi dengan baik dan tidak menyakiti gitu. Jadi tugas utama bagian editorial yaitu dia harus membuat timeline atau membuat jadwal kapan naskah diterima, kapan naskah diverifikasi, kapan naskah ditelaah, kemudian kapan naskah direkomendasikan. Itu semuanya harus direncanakan oleh bagian editorial. Nah, proses ini sangat berkaitan dengan waktu karena melibatkan banyak orang yang melakukan verifikasi serta penelaahan, sehingga jadwal yang dibuat harus sesuai dengan proses yang real atau proses kenyataannya, sehingga buku-buku yang dihasilkan bisa tepat waktu. Kemudian kita bahas tentang kode etik penerbit.
Nah, sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, sebuah penerbit juga memiliki kode etik yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan penerbitan. Nah, kode etik ini membatasi penerbit dalam menggunakan hak dan kewajibannya sehingga keuntungan kepada semua pihak yang mengelola naskah dapat disampaikan dengan baik. Kode etik penerbit. Yang pertama, penerbit perlu menggalakkan dan merangsang penulis untuk dapat berkarya secara optimum dan menghasilkan buah kreativitasnya. Karena keberhasilan pengarang akan berdampak pula pada keberhasilan penerbit. Kemudian yang kedua, penerbit harus menghariskan ruang lingkup atau haluan penerbitannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pedoman yang dapat digunakan oleh penulis dalam berkarya sesuai dengan panggilan hati nuraninya. Kemudian penerbit harus menghormati kepercayaan yang dilimpahkan penulis kepadanya untuk menangani penerbitan yang merupakan hasil jerih payah penulisannya secara penuh, yaitu hak untuk mencetak, menyebarluaskan, dan memperdagangkan naskah yang diterbitkan. Kemudian nomor 4, penerbit berkewajiban mengolah naskah yang telah diserahkan oleh penulis secepatnya dan seefektif mungkin agar tidak merugikan penulis dan dalam jangka panjang juga tidak merugikan diri sendiri. Kemudian untuk memenuhi baku mutu yang dianutnya, penerbit akan mencari bantuan penyunting atau editor atau pendapat dari para ahli dalam menangani naskah yang dipercayakan penulis. Kemudian mengatur penyuntingan untuk mengolahnya agar siap cetak, kemudian merencanakan jadwal dan melaksanakan penerbitan. Kemudian yang keenam, bersama-sama penulis, penerbit mengupayakan pencarian penyandang dana tambahan atau sponsorship untuk memperlancar penerbitan naskah. Selanjutnya, dengan dibantu penulis, penerbit akan mempromosikan hasil terbitan seluas-luasnya kepada masyarakat. Jadi bukunya dipromosikan ke masyarakat. Kemudian penerbit wajib menyediakan imbalan, baik berupa honorarium, royalti, atau dalam bentuk insentif untuk penulis yang harus dilaksanakan secara wajar dan terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian penerbit harus melaksanakan pengelolaan segi ekonomi terbitan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan penulis dan penerbit itu sendiri. Kemudian penerbit dituntut untuk melindungi hak cipta, hak kepemilikan atau hak intelektual dan hak hukum lain penulis atas karya yang diterbitkannya. Jadi penerbit harus melindungi hak cipta penulis. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam editor. Nah, tugasnya adalah yang pertama, cari dan jelaskan jenis-jenis editor dalam berbagai penerbit. Kemudian jelaskan tugas-tugas editor tersebut. Kemudian dibuat dalam bentuk presentasi. Nah, seperti minggu yang kemarin. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.